Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir. Seperti yang memang sudah Bang Teksir review kemarin, Bang Teksir dapat kiriman ya dari Mas Andre. Beliau dari Papua dan memang penggemar HP-HP legend ya ternyata. Nah, ini di part pertama ini kita akan belajar memperbaiki kasus X201, yaitu katanya sih blank putih ya sobat-sobat Teksir. Tapi ya coba kita akan buktikan ya apakah benar bilang Mas Andre bahwa kasus di HP X2 ini adalah blank putih ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini adalah HP tahun 2013 ya, untuk booming-boomingnya. Coba kita akan nyalakan. Nah, bisa dilihat ya sobat-sobat Teksir, ternyata benar. Ketika ditekan tombol power, itu dia nyala blank putih lalu mati lagi. Coba kita cas ya. Apakah ada respon? Dan ternyata itu tidak ada respon sama sekali ya sobat-sobat Teksir. Coba kita akan ulang lagi. Kita nyalakan. Oke, nyala ya sobat-sobat semua. Kita tunggu apakah mati lagi. Nah, mati lagi ya. Nah, di kasus ini Bang Teksir mempunyai insting ya bahwa ini kasusnya di software. Karena apa? Ketika kita nyalakan HP ada tampilan warna putih tapi dia langsung mati lagi, seperti yang gagal booting. Jadi kemungkinan besarnya itu di software. Jika memang layarnya itu hidup terus putih, nah itu kasusnya di hardware. Itu insting ya. Karena ini kan kalau kita nyalakan dia nyala ya. Nah, ini bisa dilihat nyala dia, tetapi hanya sebentar lalu mati lagi, seperti sistem yang memang gagal booting atau crash di sistemnya. Oke lah, untuk memperbaiki kasus ini kita fokus dulu di software ya, karena memang Bang Teksir analisanya nggak jauh-jauh dari software. Bagaimana step by stepnya? Kita langsung gaskan saja ya. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, jadi analisa Bang Teksir untuk kasus HP Nokia X1 X201 ini blank putih ya. Saat dinyalakan blank putih lalu mati lagi, itu rata-rata larinya ke software karena memang gagal booting. Beda dengan layar blank putih tetapi dia nyala terus, di telepon bisa kadang ya kasusnya di lapangan. Nah, itu jelas ada masalah di display. Kalau ini kan enggak ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di depan, bahwa ini dinyalakan blank putih 3 detik 4 detik mati. Nah, itu adalah ciri-ciri HP gagal booting ya. Oke, untuk bahannya itu gratis ya sobat-sobat Teksir. Jadi kita ini kembali ya ke masa-masa nostalgia. Jadi masa ini tuh masa sedihnya Bang Teksir, dimana tahun 2013 ya HP ini boomingnya. Awal keluar HP ini tahun 2013 ya. Update sistemnya sampai tahun 2015. Nah, itu yang ingat Bang Teksir. Awal keluarnya ramenya 2012-2013. Jadi kurang lebih umur HP ini itu sudah 10-11 tahun sobat-sobat Teksir. Dan masih saja ada
peminatnya ya. Itulah yang disebut legend. Oke. Untuk bahan, sobat-sobat tekstil bisa download saja di deskripsi ya. Di situ sudah Bang Tekstil racikan, sudah Bang Tekstil buatkan ya. Tinggal pakai ikuti tutornya ya, gratis. Di sini ada yang namanya Infinity Base Nokia. Ini adalah tool untuk flashnya. Jadi file ini selain untuk flashing, selain untuk unbrick, bisa juga untuk format ya. Jadi multifungsi. Lalu ini ada yang namanya firmware, yaitu untuk X201, RM-nya 709. RM itu apa Bang? RM itu kode firmware. Kalau di Android sekarang contohnya di Oppo CPH, kalau di Realme RMX. Nah itu ya. Tapi kalau HP-HP zaman dulu itu RM. Nokia itu dibagi untuk masalah softwarenya, dibagi beberapa kategori. Ada yang BB5, BB4, BB3 ya. Dan ini termasuk HP ke golongan BB5 dengan sudah support USB ya. Kalau yang BB4 itu masih pakai HWK, dan HWK sekarang itu sudah mati servernya ya. Kemudian di sini ada firmware ya. Di sini Bang Tekstil ini firmware Bang Tekstil dari tahun 2010 ya. Bang Tekstil simpan itu masih ada. Jadi seingat Bang Tekstil dulu, ini adalah file paling lates ya, paling update untuk di RM 709 X201 ini adalah firmware paling lates. Nah, untuk firmware paling lates ini itu versinya 871. Kenapa PPMX-nya 870? Nah, gini, saya jelaskan biar paham. Jadi untuk ini partisi ya, ini partisi namanya ya, sobat-sobat tekstil. Nah, MCU ini partisi sistem versinya 871. Image ini partisi menunya untuk bagian-bagian menu sama 871. Dan PPMX ini kok 870 Bang. Nah, kalau kita pakai versi yang lates, versi 0871 itu tidak akan ada bahasa Indonesianya. Adanya bahasa Inggris dan Cina saja. Ini adalah file sudah diracik, jadi Bang Tekstil racikan bahasa Indonesianya itu di versi 870. Jadi aman ya. Kalau HP-HP zaman dulu bisa disuntik-suntik ya bahasa Indonesia. Nah, jadi PPMX ini adalah partisi bahasa Indonesia, adanya di sini ya kalau mau oprek sistem. Bang Tekstil dulu memang suka sekali ya oprek-oprek sistem dulu. Oke, langsung saja ya sobat-sobat tekstil, kita kembali ke pokok pembahasan. Nah, ini yang terpenting. Ini adalah driver untuk Nokia BB5 ya, BB5 HWK sama ya. Jadi jangan lupa nih diinstal dulu drivernya. Kalau driver nggak diinstal nggak connect ya. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasi base-nya. Wow, Bang Tekstil langsung terharu ini. Terharunya apa ya sobat-sobat tekstil? Jadi zaman ini tuh dimana Bang Tekstil itu masa sulit belajar. Dulu nggak ada tutorial, cuman sekarang ini saja yang banyak ya. Kayak model teknisi-teknisi milenial sekarang itu nggak sesulit dulu ya. Dulu repot. Repot, sakit dulu itu belajar Bang Tekstil itu nggak ada guru. Bang Tekstil itu real otodidak sampai saat ini, nggak ada guru. Gurunya cuma Google saja ya. Nah, ini untuk tampilan base ya. Base-nya ini versi crack, aslinya dangle dulu ya. Cuma ya udah digratiskan, udah berserak-serak. Lalu kita pilih select model ini. Nah, sesuaikan HP-nya ya sobat-sobat tekstil, yaitu RM709. Kita pilih saja RM709, lalu kita masukkan partisi MCU ya. Nah, ini arahkan saja ke MCU. Lalu PPM ini arahkan ke partisi bahasa, yaitu PPMX ya. Kita klik open. Kemudian CNT ini kita arahkan ke image. Nah, ini ya. Jadi di Nokia itu hanya ada 3 partisi saja, MCU, PPM, dan CNT ya. Itu doang, nggak ada lagi. Nggak seribet Android sekarang ya sobat-sobat tekstil. Oke, ini kita copot saja baterainya. Ini
original ya sobat-sobat teksir, original ini. Lalu di settingan tool kita klik di bagian bit mode. Lalu untuk flash mode-nya ini kita pilih yang full flash. Kemudian kita siapkan USB-nya ya. Lalu kita colok dulu. Triknya gini ya. Ini juga Bang Teksir sambil diingat-ingat. Nah, triknya colok dulu USB-nya. Oke. Setelah itu kita klik di bagian flashing. Nah, kalau sudah ada notifikasi untuk menunggu driver connect, lalu kita tinggal hubungkan saja nih baterainya. Jadi wajib baterai kalau Nokia. Nah, itu connect ya sobat-sobat teksir. Nokia itu paling mudah-mudahnya umat untuk urusan driver ya. Wow, ini bernostalgia guys. Sampai lupa-lupa ingat Bang Teksir caranya ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya untuk proses flashingnya down. Oke, sekarang kita cabut saja ya sobat-sobat teksir. Kita akan buktikan bersama-sama apakah benar kalau kasus blank putih saat booting lalu mati itu kasus di software. Ini sudah berhasil kita flashing. Sekarang kita akan cek keseluruhan bagaimana hasilnya ya. Oke sobat-sobat teksir, ini tadi kita sudah berhasil untuk melakukan proses software ya di Nokia X201 ini. Kita akan buktikan bersama-sama bagaimana hasilnya ya. Apakah insting Bang Teksir pas ya. Ya, kalau nggak pas ya berarti hardware gitu saja ya. Namanya juga insting ya, atau feeling saja. Karena berdasarkan pengalaman dulu ya. Oke, ini kita akan nyalakan ya sobat-sobat teksir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala, kita tunggu apakah dia mati. Kalau ngedip berhasil. Wow, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat teksir. Berarti benar-benar feelingnya tepat sasaran ya. Kita klik setujui saja. Oke. Wow, nuansa tahun 2010-an guys. Serasa kita berada di tahun 2010 ya. Oke, kita klik save. Nah, sekarang kita akan cek ya, apakah ini benar ada bahasa Indonesianya di font ya, language. Nah, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat teksir. Ada bahasa Indonesianya ya. Soalnya itu filenya sudah Bang Teksir racik, jadi sudah aman ya, ada bahasa Indonesianya. Oke, ini sudah nyala. Untuk melakukan pengetesan, kita akan coba tes dengan kartu ya sobat-sobat teksir sebelum kita kirim balik lagi ke Papua. Coba bayangkan ya, dari kartu sebesar ini sekarang sudah melewati masa 3 dekade ya. Sampai sekarang itu paling kecil sendiri nano ya. Dulu sebesar ini ya sobat-sobat teksir. Kita akan tes ya, apakah untuk persinyalan aman. Karena bilang Mas Andre yang di Papua suruh ngecek secara berkala ya. Siapa tahu ada masalah lain. Wow, bener-bener nuansa nostalgia guys. Oke, kita klik simpan saja. Apakah sinyal aman? Wow, mantap jiwa, membahana ya. Tesel pakai masker ya sobat-sobat semua. Masya Allah, teringat ya. Bang Teksir langsung teringat chattingan dengan mantan. Pakai zaman ini ya. Kita coba untuk cek pulsa ya sobat-sobat teksir, apakah aman. Oke, kita tunggu. Mantap ya sobat-sobat semua, dipastikan untuk persinyalan aman ya. Lalu kita akan coba cas. Wow, di cas juga sudah mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat teksir.
Oke, begitu tadi ya perjalanan untuk step pertama ini mengenai kasus blank putih saat booting di Nokia X201. Nah, kita masih ada 2 part ya. Ini ada yang sinyalnya katanya hilang, kita juga belum melakukan pengecekan, dan ini Nokia 105 lupa pin ya. Tetap semangat ya sobat-sobat Techsir, tunggu part 2 dan part 3 nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Techsir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.